Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Kurniawan, NIM 2001 03 92 18 55 50 35. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Program Studi Bisnis dan Pemasaran dari Universitas Negeri Surabaya. Pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Sumpah Pemuda 2 Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kelas 11, submateri pokok, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku sekalian, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Hasan. Untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jaga terus kesehatannya, jangan sampai sakit, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, kali ini hadir semuakah? Hadir. Ya. Oke. Hadir semua ya. Silakan kalian periksa pakaiannya, apakah sudah rapi atau belum. Kemudian lihat di bawah mejanya apakah ada sampah atau tidak. Ya, kalau tidak ada sampah, silakan kalian buang. Oke. Posisi duduknya silakan diatur. Bukunya sudah disiapkan. Sudah semuanya? Sudah siap ya? Baik, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Maslia. Yang lainnya berdiri, Mbak Maslia silakan. Bapak akan sampaikan mengenai kompetensi dasar pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama, menganalisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Kemudian, melakukan identifikasi perilaku konsumen dalam bisnis retail. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, setelah kalian mendengarkan penjelasan guru dan membaca modul perilaku konsumen dalam bisnis retail, kalian dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian dalam bisnis retail dengan tepat. Kemudian, yang kedua, setelah kalian memahami modul perilaku konsumen dalam bisnis retail, kalian dapat mengidentifikasi proses tahapan keputusan pembelian dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video tentang perilaku konsumen yang di-share oleh guru, peserta didik atau kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dengan benar. Dan yang keempat,
memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan membeli dan berdiskusi dengan kelompok, kalian dapat menentukan proses tahapan keputusan pembelian dengan tepat. Ya, jadi anak sekalian, materi pembelajaran kita kali ini mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Ya, jadi di sini kalian akan mempelajari apa saja sih yang mempengaruhi konsumen dalam kegiatan keputusan pembelian. Agar kegiatan pembelajaran kita kali ini lebih semangat, ya, kita yel dulu ya. Oke, ketika Bapak bilang SMK, kalian jawab dengan mengepalkan tangan dan jawab bisa ya? Bisa apa Mas Hasan? Bisa segalanya, Pak. Baik, bisa kita mulai ya? SMK? Bisa. Tepuk tangan. Oke. Ya, anak sekalian, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Ya, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita kali ini mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian, adakah yang masih ingat materi pembelajaran pertemuan sebelumnya? Acukan tangannya. Ya, silakan. Perspektif perilaku konsumen dan motivasi belanja. Perspektif perilaku konsumen dan motivasi belanja. Oke, beri tepuk tangan. Perspektif perilaku konsumen dan motivasi belanja. Adakah yang bisa menjelaskannya? Oke, silakan Mbak Mas Lia. Seorang konsumen melakukan serangkai pembelian. Ya, menggambarkan seorang konsumen yang sedang melakukan pembelian. Oh, beri tepuk tangan untuk Mbak Mas Lia. Baik, anak sekalian, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Nah, di sini adakah yang bisa menyampaikan keputusan pembelian apa yang sudah pernah dilakukannya? Ada? Ada? Oke, silakan Mas Hasan. Jadi Hasan tuh waktu itu beli sebelah, Pak. Kenapa sebelah? Ya karena lapar juga sama ke bawah temen juga, Pak. Karena lapar dan bawa teman. Oke, beri tepuk tangan. Ada lagi? Ya, silakan. Mbak Awal. Kayak beli komik, Pak. Beli komik kenapa? Soalnya dari covernya gambarnya bagus. Gambarnya bagus. Terus kata orang ceritanya seru. Kata orang ceritanya seru. Beri tepuk tangan untuk Mbak Awal. Ada lagi? Oke, Mbak April. Aku waktu itu beli BTS Meal. BTS Meal. Karena waktu itu memang lagi tren juga. Lagi tren. Dan aku memang suka sama BTS. Base-nya BTS. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak April, Mbak Awal, dan Mas Hasan. Ya, anak sekalian, jadi itulah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, ada faktor pribadi, ada faktor lingkungan, ya, ada faktor orang lain juga. Oke, nah anak sekalian, nanti silahkan kalian berdiskusi mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian, ya. Nanti silakan diskusi. Kelompoknya sudah dibagi ya, sudah ya. Oke, sudah dibagi. Nah, kalau sudah seperti itu, silakan kalian simak ya, perhatikan baik-baik materi yang Bapak akan sampaikan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Ya, faktor perilaku konsumen, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 4. Ya, ada dipengaruhi oleh lingkungan, yang seperti sudah tadi dialami oleh Mbak April. Ada kemudian pribadi, kemudian psikologis, ada juga strategi pemasaran. Oke, faktor lingkungan itu dibagi menjadi 2. Ada faktor budaya dan ada faktor sosial. Di mana faktor budaya ini bisa dibacakan, Mbak Jila? Faktor budaya. Faktor budaya yang pertama adalah persepsi, yang kedua
behavior. Oke, yang pertama itu persepsi, cara sudut pandang. Jadi ketika seseorang itu melihat apa yang ada di pikirannya, ya. Kemudian yang kedua, preferensi, rasa suka pada satu produk yang tadi disampaikan oleh Mbak April, suka sama BTS. Semua produknya itu pasti dia sukai. Nah, itu bagian dari sudut pandang, ya. Kemudian behavior, kebiasaan. Nah, kalau Mas Hasan kebiasaannya makan sebelah, ya, biasanya makan sebelah. Berarti sebelah yang pedas itu Mas Hasan makan. Kemudian kalau Mbak Awal kebiasaannya membaca buku, ada komik dan sebagainya, itu dilakukan oleh Mbak Awal. Yang kedua adalah faktor sosial, di mana faktor sosial itu ada dua. Yang pertama keluarga, yang kedua adalah peran dan status. Ya, untuk keluarga itu contohnya seperti ini. Mbak Firda misalnya ingin membeli rumah, tentu saja Mbak Firda ketika memutuskan untuk membeli rumah itu pasti akan dipengaruhi oleh ayahnya, ibunya, kakaknya, atau adiknya dalam kegiatan keputusan membeli rumah. Nah, yang kedua adalah peran dan status. Ya, peran dan status, semakin tinggi peran seseorang, maka statusnya juga akan tinggi pula. Ya, di sini ada yang bisa menjelaskan peran dan status? Ada? Angkat tangannya. Ya, Pak Indra, silakan. Semakin tinggi peran seseorang dalam satu organisasi, maka semakin tinggi pula status mereka dalam masyarakat. Ya, jadi semakin tinggi peran seseorang di dalam suatu organisasi, semakin tinggi pula statusnya di masyarakat. Ya, dalam pengambilan keputusan bersama, ya, manajer dengan karyawan biasa, ya, dalam mengambil keputusan pembelian, pasti manajer akan membeli produk-produk yang bermerek. Ya, sedangkan karyawan biasa itu membeli produk sesuai kebutuhannya saja, tidak membeli produk-produk yang bermerek. Oke, kemudian selanjutnya adalah faktor pribadi. Di sini ada umur, ada pekerjaan, dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian. Adakah di sini yang bisa bantu Bapak menjelaskan umur itu seperti apa? Ya, kemudian gaya hidup, kepribadian. Adakah di sini yang bisa bantu Bapak? Acungkan tangannya. Oke, Mbak Jila. Umur atau siklus hidup keluarga, kegiatan pembelian dan konsumsi barang dan jasa yang dilakukan seseorang sepanjang hidupnya dipengaruhi oleh siklus hidup. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Jila. Ada yang lain, nomor 2? Saya Pak. Ya, Mas Andri. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Ya. Yaitu pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat memengaruhi pola konsumsinya. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Andri. Nomor 3. Oke, Pak. Pola hidup seseorang yang tercermin dalam aktivitas, minat, dan opininya merupakan sesuatu yang terbentuk melalui kelas sosial dan pekerjaannya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Masria. Jadi anak sekalian, itulah faktor pribadi yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oke. Ya, yang terakhir. Saya Pak. Ya, Mbak Masria. Kepribadian merupakan bawaan psikologi manusia yang berbeda dalam menghasilkan sebuah tanggapan yang relatif, konsisten, dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Masria. Dan sekalian, selanjutnya adalah faktor psikologis. Di mana faktor psikologis ini itu dibagi dua. Yang pertama, kebutuhan bersifat biogenetik, yaitu timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak nyaman. Nah, ini yang mengakibatkan ketika kita melakukan kegiatan keputusan pembelian, ya. Kalau kita nyaman pasti kita beli. Kalau tidak nyaman ya kita tidak beli. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan bersifat psikogenetik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan psikologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini.
kamu misalnya seseorang atau Mas Hasan ingin beli handphone merek iPhone misalnya, karena ingin diakui, wah Mas Hasan hebat bisa beli produk iPhone-nya seperti itu. Atau misalnya tadi Mbak April beli makanan McD dari BTS, ingin diakui. Kenapa? Ingin diakui bahwa dia adalah fanbase-nya BTS. Ada rasa seperti itu, ya. Lalu selanjutnya adalah faktor strategi pemasaran. Nah ini yang melakukannya adalah pihak perusahaan. Ya, yang pertama adalah barang. Barangnya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada yang namanya perusahaan membuat barang itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Atau kebutuhan siapa? Ya kebutuhan konsumen atau keinginan konsumen. Barang dari kualitas dan sebagainya. Kedua adalah penentuan harga barang. Barang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk dijual itu disesuaikan dengan kualitas. Ya, tentu saja penentuan harga barang, suatu barang disesuaikan dengan kualitas. Ya, tidak mungkin yang namanya harganya murah, barangnya juga bagus. Tidak, pasti disesuaikan dengan kualitasnya juga. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah periklanan. Seperti kalian tahu, iklan itu tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk secara luas. Semakin banyak iklannya, semakin dikenal luas produk yang apa? Yang dikeluarkan atau yang dijual oleh perusahaan. Oke, kemudian yang keempat, distribusi. Ya, bagaimana barang yang diproduksi perusahaan itu sampai ke tangan konsumen. Tentu saja membutuhkan saluran distribusi. Saluran distribusi ini digunakan untuk supaya produk barang itu sampai dengan konsumen paling dalam, ya, dari kota sampai dengan ke pelosok. Nah, disitulah distribusi digunakan untuk sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian melalui faktor strategi pemasaran. Nah, selanjutnya mengenai keputusan pembelian, ya. Keputusan pembelian adalah serangkaian proses kognitif yang dilakukan seseorang untuk sampai pada penentuan pilihan atas produk yang akan dibelinya, sehingga mendorong seseorang untuk membeli suatu produk. Jadi ada dorongan, di mana dorongan itu yang menentukan pilihan seseorang untuk membeli suatu produk. Selanjutnya itu proses keputusan pembelian. Ya, di sini adakah yang bisa bantu Bapak? Silakan Mbak Dila. Satu, pengenalan kebutuhan. Konsumen baru akan berbelanja setelah mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang hendak dibelinya. 2. Pencarian informasi. Jumlah informasi yang dikumpulkan oleh konsumen tergantung dari tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang. 3. Evaluasi. Konsumen akan melakukan evaluasi atas alternatif yang ada. Oke, jadi itu dari yang pertama tadi pengenalan kebutuhan. Jadi konsumen baru akan berbelanja setelah tahu kebutuhan yang hendak dibelinya. Kemudian yang kedua, pencarian informasi. Jumlah informasi yang dikumpulkan oleh konsumen itu tergantung dari kebutuhan konsumen terhadap barang. Jadi semakin banyak barang yang dibutuhkannya, semakin banyak pula informasi yang akan dicarinya. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, konsumen akan melakukan evaluasi atas alternatif yang ada. Jadi informasi yang dikumpulkan, ya, kemudian dilakukan evaluasi. Mana sih informasi
yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang kelima, transaksi. Sudah barang tentu ketika sudah ada yang namanya penentuan barang apa yang akan dibeli, ya sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan transaksi. Ini bisa dilakukan dengan cara mengunjungi toko secara langsung, atau kalau zaman pandemi sekarang ini itu mengunjungi situs internet, ya, kemudian melihat katalog dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan kegiatan transaksi, sudah barang tentu konsumen akan mengetahui mengenai produk yang dibelinya apakah sesuai keinginan atau tidak. Kalau sesuai dengan keinginan, langkah selanjutnya adalah loyalitas. Si konsumen akan melakukan kegiatan yang sama, yaitu membeli produk yang sama. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Oke. Untuk supaya kalian lebih jelas lagi mengenai materi kali ini, Bapak akan tampilkan video. Ya, nanti silakan kalian simak baik-baik video yang Bapak akan tampilkan. Kemudian nanti kalian analisa apa saja yang ada di video tersebut. Nah, asli sama aku tuh ngantuk lagi. Panas tuh. Karena kalau kita beli cari aja dengan yang ini aja Van, sumpah ini pas banget, udah cuacanya lagi panas, terus ini minumannya dingin dan kita tuh lagi ngantuk, jadi pas banget yang ini aja. Nah, tapi enakan yang ini gak sih? Lebih seger loh. Dan ini ada jelinya. Kan gue lagi lapar nih sekarang, jadi mungkin aja bisa menjajal perut. Ya gak sih, ini aja ya. Langsung aja cari ke supermarket terdekat. Akan itu kembang gue. Halo, Ya, Nay. Ada. Ini aja nggak sih? Ini aja ya. Enggak ah, ini aja gak sih? Iya gak? Tapi ini tuh lebih murah. Itu mahal. Iya, itu murah. Tapi itu ada kandungan apa-apanya. Kan gue lagi lapar nih. Di sini ada kandungan kedelainya 75%. Ini bisa lah untuk gajal perut. Pusing malah saya emang. Udah. Gue ngambil ini, lo ngambil itu, oke? Udah. Bayar. Ini aja Mbak. Yuk. Dari satu atau sendiri-sendiri? Satu. Satu. 8.500 ada lagi? Tidak. Mau dipasikin atau enggak? Enggak usah. Dua. Makasih. Barusan sudah kalian lihat tentang video, ya. Silakan ada yang mau menjelaskan isi dari video tersebut, ajukan tangannya. betul Pak. Oke, Mas Hasan. Ya jadi di situ ada dua konsumen. Nah, yang konsumen satu itu haus sambil pengen mengganjal perutnya karena lapar. Terus yang konsumen satu lagi dia tuh cuman haus aja Pak. Nah, habis di situ dia cari informasi melalui internet. Ya, di situ habis itu dia datangi ke supermarket terdekat. Ya. Nah, pas dia sampai supermarket, karena barang yang ditujunya itu kayak bambanya itu nggak ada, dia pilih apa sih? Pilih barang lain. Barang Tetapi lain. yang mengandung kayak apa sih?
serat saja tuh Pak. Terus yang satu lagi emang cuman haus aja, dia ambil produk yang ada gitu, karena nggak terlalu ribet juga. Dari situ udah ketemu barangnya, langsung kasih buat bayar itu Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Hasan. Ya, anakku sekalian, dari yang tadi sudah Bapak sampaikan, kemudian ditambah pula mengenai video yang sudah Bapak perlihatkan kepada kalian, Bapak harap nanti kalian untuk mengumpulkan berbagai macam data-data yang ada hubungannya mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Silakan kalian bisa cari di buku paket yang sudah kalian miliki, ya. Kemudian dari modul yang sudah Bapak bagikan juga. Oke, nah setelah ini silakan kalian berdiskusi. Tapi sebelumnya Bapak bagikan LKPD untuk kalian isi. Silakan dibagikan, ya. LKPD untuk kalian isi. Ya, silakan nanti kalian isi. Tapi sebelum itu, Bapak akan jelaskan dulu apa saja yang harus kalian lakukan ketika kalian diskusi. Ya, nanti di sana kalian pilih ya salah satu jenis produk. Ya, ada pakaian sampai dengan label. Kemudian kalian lakukanlah analisis. Ya, faktor personal yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian barang untuk jenis produk yang telah kalian pilih. Jadi ketika kalian sudah memilih produknya, ya, kemudian kalian analisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, selanjutnya silakan nanti kalian laporkan hasil kegiatan diskusinya, ya, dalam bentuk PowerPoint. Oke, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Nah, silakan kalian lanjutkan kegiatan diskusinya. Silakan. Ini kan ada nih diskusi. Jika ada M sampai N, A, B, C, D, F. Kita mau ke mana? Mana saya terus Ya, kalau nggak asik kita bisa bener ya, ada kalau bisa pribadinya kayak apa? Yang sangat suka juga. Ini apaan sih? Ini kita tuh harus menganalisis tentang kita harus kita melupakan. Kita lagi stres sekarang. Kalau anak pelajar, jangan orang yang Ya, aku sekalian sambil latihan diskusi, nanti Bapak akan nilai kegiatan diskusi kalian masing-masing kelompok. Ya, bisa? Bisa. Jadi, oke, aja udah. Sebenarnya, Tahu kan tuh maksudnya kayak hidup gitu? saya merupakan mengikuti masyarakat dan masyarakat. Oh, jadi kalau misalnya lebih kayak apa ya, viral tuh di sini tuh kayak ketiga gitu. Iya, ketiga benar. Iya, karena kan kalau Minggota itu nggak murah juga, masih ada lumayan lah. Lumayan. Emang berapa sih ini? Tapi sebagai pemodal gitu. Bagusnya ini anak muda sih yang karena nenek-nenek juga sekarang suka besar loh, kadang-kadang bisa bisa gitu. Bisa bisa. Peran Status. iya, dan jadi Semakin tinggi peran masyarakat, jadi semakin tinggi pula status orang tersebut di dalam masyarakat. Jadi kebutuhannya pun akan jauh lebih tinggi daripada masyarakat biasanya. Jadi seperti itu. Bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Ada yang mau tanyakan lagi? Siapa? Ya, oke, silakan dilanjut ya. Tinggi tapi kayak udah biasa aja gitu, ngerti gak sih? Kita bisa membedakan anak kalau lebih sering. Iya, jadi sama. Acara keluarga sampai kayak nonton bola, bisa juga kan? Bisa film. Kalau yang tergantung
dalam penentuan kebutuhan juga keputusan pembelian itu akan jauh berbeda dengan peran atau status yang lebih rendah di masyarakat. Jadi pada saat pembelian pun akan lebih tinggi kegiatan pembeliannya dibandingkan dengan yang biasa saja. Itu jadi peran status. Jadi semakin tinggi peran seseorang dalam masyarakat, semakin tinggi pula statusnya yang ada di dalam masyarakat. Jadi seperti itu. Ya, oke. Silakan dilanjut. Baik, Pak. Oke, sudah selesai ya. Nanti silahkan kalian presentasikan masing-masing kelompok, kemudian kelompok lain untuk menanggapi dari hasil presentasi kelompok yang sedang presentasi. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Baik, silakan Bapak minta kelompok A untuk presentasi ke depan kelas. Oke, silakan. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetapi Bapak ingin mengetahui ya kesimpulan apa yang bisa kalian ambil untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang akan menyampaikan kesimpulannya? Oke, Mbak, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, saya mengetahui tentang perilaku konsumen dalam bisnis, mulai dari faktor-faktornya yang berkaitan dengan faktor personal, faktor budaya, faktor sosial, dan faktor lainnya. Oke, beri tepuk tangan. Ada yang lain? Ada, Pak. Silakan Mas Hasan. Dari kesimpulan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian adalah perilaku konsumen yang termasuk proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa serta mengkonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Beri tepuk tangan. Baik, anak sekalian, bisa kita simpulkan kegiatan pembelajaran kali ini kesimpulannya bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan itu dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis, ada biogenetik dan psikogenetik. Nah, untuk keputusan pembelian konsumen sendiri, ya bisa kita simpulkan bahwa keputusan pembelian konsumen adalah serangkaian proses kognitif yang dilakukan seseorang untuk sampai pada penentuan pilihan atas produk yang akan dibelinya, sehingga akan mendorong seseorang untuk membeli suatu produk. Nah, itu kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian itu sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita kali ini. Bapak akan bagikan lembar evaluasi yang akan kalian isi, ya, seperti itu. Oke, ya, nanti silakan kalian isi lembar evaluasinya, kalian isi untuk mengukur sejauh mana kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan diisi, ya. Jangan lupa diberi nama, ya. Kemudian Bapak beri waktu 10 menit. Silakan.
Oke, waktunya sudah selesai. Ya, silakan kalian kumpulkan lembar soal jawabannya di barisan paling depan. Dari hasil kegiatan evaluasi pada pembelajaran kali ini, adakah yang sulit kalian untuk jawab? Nomor berapa? Nomor itu Pak, nomor 4 Pak. Nomor 4. Ya. Ya. Nomor 4 ya Mas Hasan ya. Serangkaian proses kognitif yang dilakukan seseorang untuk sampai pada penentuan pilihan atas produk yang akan dibelinya, sehingga akan mendorong seseorang untuk membeli suatu produk. Baik anak sekalian, rangkaian kegiatan pembelajaran kita kali ini sudah kita lalui dari mulai materi, kemudian kalian presentasi, lalu kalian mengisi lembar evaluasi. Ya, oke. Sebelumnya Bapak ingin tahu, ya, mengenai apa saja sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Mengenai apa? Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Oke, apa yang kalian sukai dalam kegiatan pelajaran ini? Diskusi, apa lagi? Presentasi, apa lagi? Ada tukang menukar informasi. Iya, ya. Jadi seperti itu, ya. Baik anak sekalian, demikianlah kegiatan pembelajaran kita kali ini. Dan materi untuk pertemuan selanjutnya itu yang akan kita pelajari mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, nanti di sana dijelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Ya, jadi seperti itu. Nah, anak sekalian, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, ya, seperti yang disampaikan, ingat pesan ibu: cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, ya. Jadi jangan sampai kalian lengah ataupun tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau seperti itu, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Hasan. Silakan Mas Hasan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.